Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, program studi sains data, akan memaparkan materi presentasi mengenai proposal proyek sains data, yaitu sistem deteksi kantuk pengemudi berbasis analisis fitur wajah. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Musaki, Akmal Yasir Fauzan, Alef Dua Teora Saluk, dan Alexa Fitra Elfandi. Mengapa deteksi kantuk itu penting? Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, sekitar 1,35 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas, dan kantuk pengemudi menjadi salah satu faktor penyebab terbesar. Di Indonesia sendiri, Korlantas Polri mencatat bahwa microsleep merupakan penyebab utama kecelakaan fatal di Indonesia. Jadi mengapa deteksi kantuk itu penting? Pertama, kantuk menyebabkan penurunan respons pengemudi secara signifikan dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Kedua, tanda-tanda visual kantuk dapat diamati melalui kelopak mata yang menyempit, menguap, dan kepala yang menunduk. Tiga, computer vision dan machine learning memungkinkan deteksi otomatis real-time dari kamera kendaraan. Oleh karena itu, kami menawarkan pendekatan non-intrusif berbasis analisis fitur wajah yang tidak memerlukan sensor pada tubuh dan cukup kamera standar yang mudah dipasang. Selanjutnya, tujuan dan permasalahan. Permasalahan yang pertama, bagaimana mendeteksi kantuk pengemudi secara real-time dengan akurasi tinggi via kamera. Yang kedua, fitur visual wajah apa saja, EAR, MAR, head pose estimation yang paling efektif sebagai indikator kantuk. Dan yang ketiga, bagaimana membangun pipeline pemrosesan yang ringan untuk perangkat komputasi terbatas. Tujuannya, yang pertama, mengembangkan sistem deteksi kantuk pengemudi berbasis analisis fitur wajah yang dapat bekerja secara real-time dengan akurasi minimal 85%. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengintegrasikan EAR, MAR, dan head pose estimation sebagai indikator. Yang ketiga, membangun model klasifikasi efisien untuk perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas. Yang keempat, menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score pada dataset uji representatif. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait metodologi atau alur pipeline dari sistem kami. Yaitu pertama pastinya kita um, input video atau kamera. Jadi nanti um, kita akan membuat website yang dimana nanti ada kamera video, kemudian deteksi wajah. Nah, dari deteksi wajah ini nanti akan mendeteksi landmark dari wajah tersebut. Kemudian ekstraksi fitur dari mata, mulut. Jadi nanti ada perhitungannya, kemudian nanti ada klasifikasinya, dan baru ada output alertnya. Nah, tadi udah dimention terkait perhitungan. Jadi perhitungan yang kita gunakan itu pakai R, MAR, dan juga HPE. Yang dimana R itu dengan rumus seperti ini, eh, rasio jarak vertikal kelopak mata dibagi jarak horizontal sudut mata. Jadi nilai mendekati 0 menandakan mata menutup, indikator ngantuk yang paling kuat. Kemudian untuk MAR ini mengukur rasio keterbukaan mulut secara vertikal terhadap lebar horizontal. Terus kemudian nilai tinggi tiba-tiba mengindikasikan aktivitas menguap. Kemudian HPE juga itu memperkirakan sudut pitch jauh dan juga
role kepala pengemudi. Kepala yang mulai menunduk pitch ke bawah merupakan tanda mengantuk. Jadi nanti sistemnya itu akan menggunakan perhitungan R, MAR, dan juga HPE. Nah, nanti dari tiga ini baru kita klasifikasikan dengan model gitu. Nah, perhitungan itu kayak lebar dari mulut, kemudian lebar dari mata, dan juga pas kita nengok kanan kiri dan juga ke bawah dan juga ke atas. Itu ada perhitungannya nanti. Nah, ini ilustrasi terkait pengembangan em, apa ya? Bukan. Implementasi dari IR, MAR, dan juga HPE. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Alexa Fitriel Fandi dengan NIM 1030523001008 akan melanjutkan menjelaskan pada bagian model klasifikasi. Di sini kita menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama untuk baseline-nya kita menggunakan rule based threshold. Sini untuk inputnya menggunakan nilai IAR dan MAR. Untuk nilai IAR-nya itu kurang dari 0,2 selama n frame berturut untuk kantuk. Kelebihannya di sini sangat ringan dan cepat tanpa proses training dan mudah diinterpretasi. Namun keterbatasannya tidak adaptif dan rentan terhadap noise. Untuk model utamanya di sini kita menggunakan SVM atau Support Vector Machine. Ini machine learning. Inputnya itu berupa vektor. Jadi ada IAR, MAR, dan sudut kepala. Paper plan pemisah di ruang fitur, kernel RBF untuk pola nonlinear. Kelebihannya sendiri itu efektif data terbatas, kernel fleksibel, kemudian komputasi ringan. Keterbatasannya sendiri butuh fitur manual dan kurang scalable. Kemudian untuk pada bagian eksplorasi, sini kita menggunakan CNN atau Mobile Net V2, yaitu inputnya berupa crop face region, berupa pixel. Belajar fiturnya itu otomatis dari citra dan dioptimalkan untuk mobile dan embedded. Kemudian kelebihannya itu ada akurasinya itu tinggi, fiturnya otomatis, dan teroptimasi mobile. Keterbatasannya sendiri butuh data lebih banyak dan lebih berat dari SVM. Selanjutnya untuk dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan itu ada NTHUDDD atau National Xinhua Unit Driver Drowsiness Detection. Di sini terdapat 180.000 lebih frame, ada berupa mata dan kepala. Ini berupa dataset utama dengan variasi pencahayaan, backbone training model klasifikasi. Kemudian kita juga menggunakan YAUDD, yaitu Yawning Detection Dataset. Videonya bervariasi, ini berfokus pada mulut atau MAR. Khusus deteksi menguap, penting untuk melatih komponen MAR dalam sistem. Kemudian untuk selanjutnya ada RLDD atau Real Life Drowsiness Dataset dari Universitas Texas. Sini berupa skenario nyata dan atau kondisi nyata. Datasetnya ini paling realistis untuk memastikan model tidak overfit ke kondisi laboratorium. Sumbernya itu dari Kaggle, IEEE, Dataport, kemudian juga dari halaman resmi penelitian yang berlisensi akademik dan non-komersial. Untuk pemrosesan datanya, itu kita ada resize frame, normalisasi pixel, kemudian augmentasi atau flip horizontal, variasi kecerahan, kemudian crop muka, penyimbangan kelas, serta ekstrasi frame per interval. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Yasid Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi yang telah tadi sebelumnya dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini di slide pertama ada tahapan proyek. Nah, di sini kita membagi tugas-tugas atau membagi step-step dari proyek kami itu ke dalam beberapa minggu. Mulai dari studi literatur, pemrosesan data, kemudian ada ekstraksi fitur, pengembangan dan training, evaluasi model, dan juga
implementasi, dan di tahap terakhir akan ada laporan dan juga presentasi. Tentunya hal ini dibutuhkan pemisahan di setiap minggunya supaya tetap terprogres dan juga terprogres dan juga terpantau bagaimana di setiap minggunya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tim dan peran anggota. Pertama ada Ahmad Muzaki, itu sebagai project manager dan juga model development. Beliau berkoordinasi proyek dari pengembangan paling awal di CNN, SVM, dan juga evaluasi performa yang ada. Kemudian juga ada saya sendiri, Ahmad Yasir Fauzan, sebagai data engineer dan juga computer vision, di mana saya di sini bertugas untuk mengumpulkan dataset, terus melakukan pemrosesan, augmentasi, dan juga manajemen data untuk data apa saja yang kita pakai pada akhirnya. Kemudian ada Aldes, yaitu bertugas sebagai computer vision engineer juga. Beliau yang akan melakukan implementasi deteksi pada wajah, ada ekstraksi fitur, ada ekstraksi landmark, terus ada integrasi real time, dan terakhir ada Alexa. Beliau juga bertugas sebagai system integration dan juga nanti akan testing untuk integrasi ke sistem real time. Terus juga ada alert, dan juga nanti Alexa ini yang akan melakukan pengujian dan juga penyempurnaan terhadap model yang ada berkoordinasi dengan Aldef seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.